Masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa. Kalau tadi kita sudah bertanya dan bincang dengan partai lain di luar Demokrat, saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita dari Partai Demokrat yaitu Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Selamat malam. Apa kabar, Bang Herzaki? Halo. Ya, malam. Baik. Bang Herzaki, mengenai problematika yang mana ada isu kudeta dari yang terucap dari Bang Ahaye, seperti apa sebenarnya cerita sebenarnya? Ya, ini pertama yang mesti kita sama-sama ketahui ya, sudah jelas juga kemarin. Narasi yang sangat jelas adalah ada sekelompok orang yang membawa Demokrat kemudian kepada penguasa. Ini satu hal yang sangat clear. Ya, kemudian juga ada pejabat dekat ya dengan istana, dengan presiden ya, yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada menyebutkan juga bahwa ini sudah didukung oleh beberapa menteri dan pejabat tinggi negara. Informasi ini, maaf saya potong, informasi ini dari mana dapatnya Bang Herzaki? Kami dapatnya dari beberapa ya, ada ketua-ketua DPC dan ketua-ketua DPD maupun anggota dewan kami maupun pengurus kami yang sudah diajak bertemu ya oleh sekelompok orang tadi, yang kemudian orang itu kita bertemu dengan yang tadi orang lingkar dalam Pak Presiden Jokowi gitu loh. Yang namanya kita sudah ketahui bersama gitu. Oke, dan tujuannya? Pada saat diskusi itu, jadi begini Mbak, ya, kalau saya bisa ceritakan. Boleh. Jadi salah satunya adalah bahwa mereka ini, para kader kami, pemilik hak suara, ya di salah satu daerah misalnya, itu diajak untuk datang ke Jakarta oleh salah satu pengurus kami, kemudian katanya untuk diberikan bantuan bencana. Ya, bantuan bencana, ada juga yang dijanjikan untuk bantuan terkait dengan COVID gitu loh. Nah, datanglah kemudian ini beberapa pemilik suara ini, contohnya yang sudah ada di salah satu di BAP, ya kan? Pada saat datang ini, tiketnya dibayarkan, kemudian dijemput, kemudian mereka dibawa ke satu tempat, ya kan, diinapkan di hotel. Nah, kemudian ada pertemuan di hotel. Nah, pertemuan di hotel dulu di situ, mendadak yang mengagetkannya bukan hanya yang menelpon mereka nih yang mereka temukan, tetapi ada mantan kader yang pernah merusak Demokrat karena kasus korupsinya 9 tahun yang lalu ada di lokasi yang sama gitu loh. Dan kemudian di situ berbicara mengenai KLB dan rencana kalau KLB ada calon ketua umum yang baru ya, yang bisa dijadikan sebagai calon presiden 2024 gitu. Nah, kemudian setelah itu mereka dibawa masih di hotel yang sama bertemu dengan tadi yang disebut-sebut sebagai calon presiden 2024 yang akan menjadi ketua umum baru dari Partai Demokrat juga gitu. Dan itu mereka semakin kaget karena ternyata ini orang lingkar dalam presiden gitu. Okay. Orang yang lingkar dalam terdekatnya presiden gitu ya. Sehingga mereka agak kok kayak gini ya, kok malah jadi tadi awalnya adalah bantuan bencana, kemudian sekarang bicaranya mengenai KLB dan kemudian bicara mengenai topik yang dibicarakan di luar undangan maksud tujuan begitu ya. Benar sekali. Ini juga mereka kaget, tapi karena ketakutan mereka ya di situ situasinya ya mereka ya udah ikut aja. Dijelaskan dan ternyata ya saya siap ya untuk membantu saya juga cinta Demokrat katanya ya kan. Ada situasi kayak gitu di situ gitu loh yang ditimbulkan dan mereka merasa loh kok seperti ini, dan kemudian di situ juga pembicaraan di situ dengan pelaku-pelaku gerakan ini disampaikan tadi narasinya bahwa sudah didukung ini gitu loh. Baik. Ya, sebenarnya isi dari pembicaraan tersebut ingin bergabung atau memang benar-benar mengkudeta? Bahasanya kan bisa banyak arti begitu, Bang Herzaki. Oke. KLB Mbak, mengadakan kongres luar biasa. Ya, jadi mereka kemudian setelah itu diminta untuk berkomitmen mendukung kongres luar biasa dengan insentif, ya, ada pendanaan maupun juga dijanjikan jabatan tertentu. Nah, kita nggak tahu secara detailnya apa jabatannya, ya. Tapi yang pasti ada insentifnya gitu loh, yang akan diberikan kepada mereka. Dan lagi-lagi pada mereka bilang, ini kan butuh jumlah suara. Mereka menyatakan sangat percaya diri akan bisa mencapai jumlah suara yang dibutuhkan untuk bisa mengadakan KLB, Kak. Karena sudah didukung oleh beberapa menteri dan pejabat tinggi. Gitu. Bahkan sudah direstui. Ini yang kemudian menjadi masalah besar, Mbak. Karena lagi-lagi ini adalah intervensi nih terhadap partai politik ini. Tapi kalau tujuannya adalah KLB dan nanti akan di voting secara adil dan terbuka begitu, bukannya itu jalan yang sah-sah saja, Bang Herzaki? Ya,
sekarang ini ada coming from nowhere gitu loh Mbak ya, bukan kader, bukan apa-apa, datang bahkan kalaupun kader pun menuntut KLB, alasannya apa gitu. Oke. Kan ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi gitu, bukan hanya sekedar melakukan KLB aja. Berarti kalau gitu kita menyarankan dong, kalau ini kita memberikan contoh, kekuasaan memberikan contoh bahwa ya siapa saja bisa melakukan KLB, jadi baru 5 tahun, jadi boleh dong kalau gitu dalam cara yang sah, ya setiap saat kita berusaha mengimpeach presiden, kan nggak lucu gitu caranya Mbak. Selama sah kok itu, tapi kan itu kan bukan kehidupan yang baik gitu lah bagi organisasi dan juga bagi demokrasi kita gitu. Baik. Kalau kami melihat ini yang mengerikannya Mbak, karena apa? Kalau hanya sekedar beberapa kader kami saja, kami nggak menjadi massa, itu biasa saja gitu, riak-riak ada yang nggak puas, apalagi sebagian dari mereka adalah mantan kader yang dulu pernah berkhianat terhadap nilai-nilai perjuangan Demokrat ya. Kemudian yang kedua, kemudian ada beberapa kader yang juga memang tidak terbukti militansinya sekarang gitu, yang bukan siapa-siapa. Tapi yang menjadi masalah, ini dilakukan secara sistematis dan teratur mendekati para pemilik suara dengan iming-iming pendanaan gitu loh, ya kan? Ya, dan ini dilakukan oleh pejabat penting dalam pemerintahan, lingkar dalam istana, dan mencatut atau menyebutkan sudah didukung oleh beberapa menteri dan juga sudah didukung oleh presiden. Ini yang menjadi masalah besar, Pak, intervensi ini. Baik, Gitu. kita komentarin bagaimana Pak Muldoko sudah memberikan tanggapannya, begitu. Jangan campurkan presiden dalam masalah ini. Ya, respon Demokrat seperti apa? Ya, kalau kami bukan mencampurkan, tapi ini lingkar dalam istana, ada atasan langsung dari orang yang ditemui oleh para kader kami. Ya, sehingga bagi kami sangat tepat ya kemudian bersurat kepada presiden gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena kami ingin menginformasikan bahwa ada situasi seperti ini dan apakah Bapak Presiden mengetahui situasi seperti ini gitu. Sehingga kan sangat jelas dan tegas pesan kami, kalau emang tidak mengetahui ya tolong ditindak dong gitu. Karena sangat disayangkan orang yang mendapatkan amanah dari Presiden Joko Widodo untuk membantu beliau mengatasi pandemi dan mengatasi ekonomi saat ini yang sedang sangat sulit, ya. Kenapa malah sibuk bicara mengenai pencapresan gitu? Ini kan menjadi bahaya nih gitu loh. Ya kan, tidak fokus gitu. Bang Herzaki, banyak opini nih Bang yang berkembang di masyarakat begitu ya. Bahkan malah menganggap counter attack Demokratnya dan AHY justru yang mencari panggung. Responnya seperti apa? Kalau kami mencari panggung, Mbak, kami nggak akan menulis surat kepada Presiden. Dan kami akan semua bukti langsung kami beberkan di depan umum dan segala apa. Ya buat apa gitu. Bukti itu adalah bahan untuk internal kami agar proses di Mahkamah Partai dan juga di Dewan Kehormatan diselesaikan dulu untuk terkait dengan kader-kader kami yang masih menjadi kader gitu. Nah, makanya kami tidak expose, tapi kami sampaikan, kami juga tidak menyebutkan nama dulu, karena kami masih menjunjung asas praduga tak bersalah. Meskipun kalau kita bicara mengenai bukti, itu sudah sangat jelas dan clear. Hanya lagi-lagi ada proses Mbak dan organisasi ini di Dewan Kehormatan dan juga di Mahkamah Partai yang masih dilalui sebelum misalnya katakanlah seorang kader itu ditetapkan, ya, untuk katakanlah dipecat karena melanggar pelanggaran yang berat gitu. Sehingga kami belum ekspos dulu buktinya saat ini gitu loh. Baik. Ya, saling lempar pernyataan ke media antara AHY dan juga Muldoko sudah dilakukan. Apakah ada ruang bicara yang akan nanti agendanya ke depan ada begitu, Bang Herzaki? Ruang bicara katakan antara AHY dan Muldoko, ya kami sih terbuka aja Mbak untuk dialog gitu. Tapi kami harapkan tolonglah jangan menikam kami dari belakang. Dan ada lucu aja seorang pejabat negara lingkar dalam istana yang seharusnya bisa punya etika yang lebih baik gitu sebaiknya. Ya kan, bisa difokus dengan tugas-tugasnya ya, membantu masyarakat ya, membantu juga presiden gitu dalam menangani pandemi maupun ekonomi ini gitu. Bukan malah sibuk memikirkan pencapresan 2024. Karena kami sendiri aja belum berpikir sampai ke arah sana. Gitu. Baik. Ya. Kita coba minta pendapat pengamat politik yang mungkin bisa netral begitu. Ada Mas Panggi Sarwi Caniago. Selamat malam Mas Panggi. Malam Pak. Baik, Mas Panggi, ini kita ada ya sebutlah drama, mungkin ya dikatakan seperti itu, banyak masyarakat yang mengatakan seperti itu, drama politik lagi gitu. Respon Anda seperti apa? Melihatnya seperti apa ini? Ya, begini, pertama kita ini tetap harus menjaga patsun politik. Itu menjadi penting untuk berkuasa dan untuk mengambil alih kekuasaan dan pertahankan kekuasaan. Itu bagian penting dalam politik. Nah, belakangan saya lihat, saya cermati, sudah mulai agak sering ya, tidak ada contoh dalam berpolitik di Republik ini, sudah mulai agak terasa kerusuk dan
banyak melakukan etika dan kepatutan bentuknya, dan ini sangat meresahkan juga cara-cara politik model lama ya, menghalalkan segala cara gitu. Ini kan menjadi penting ke depannya bagaimana kita menjaga kualitas demokrasi, kemudian bagaimana pergantian kekuasaan itu secara reguler teratur ya, tanpa ada kudeta, tanpa cara politik belah bambu dan seterusnya. Jadi sebenarnya banyak cara untuk hal yang perlu dilakukan untuk berkuasa. Makanya seni berkuasa itu bagaimana lakukan sesuatu yang lebih teratur, lebih tertib. Dan ini yang belakangan agak mulai bermasalah dalam sistem politik Indonesia, yang betul-betul banyak yang tidak menjunjung fatsun politik. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita melihat secara jernih ya masalah yang terjadi pada Partai Demokrat, sebetulnya ada dua pandangan mazhab perspektif. Ada perspektif yang mengatakan bahwa hanya untuk mempertegas oposisi antara istana dan Partai Demokrat, ya seperti terlihat terjadi perang terbuka. Yang kedua ada juga hanya untuk sebagai panggung, dan ini dianggap sebagai bentuk untuk mencari perhatian dan seterusnya. Ada tiga mazhab yang mengatakan ini agak serius, bahwa tidak sekedar hanya untuk panggung, tidak sekedar hanya untuk memaikan suasana politik kita, tetapi memang ini sudah agak melampaui lebih kepada aturan-aturan yang sebetulnya dijunjung tinggi bersama berpolitik gitu, agak lebih tidak seperti ini gitu. Nah, pandangan menurut saya pikiran-pikiran yang terjadi hari ini, dan sebetulnya memang ini menjadi pembelajaran bagi kita ke depan, bahwa yang berkuasa itu bisa melakukan apapun. Tetapi kadang-kadang yang berkuasa juga bisa, apa yang dilakukan hari ini itu bisa juga mengalami patahan di tengah jalan, gagal. Dan Partai Demokrat sepertinya sudah memberikan contoh itu, pembelajaran bagi yang sedang berkuasa, yang suka-suka hati gitu untuk mengambil alih partai yang sepertinya tidak demokratis juga. Dan memang kalau kita pelajari, memang mana sih partai demokratis di Indonesia hari ini, nggak ada sebetulnya. Bang Panggi, aktor ini kan orang-orang di lingkaran Jokowi begitu. Akan berdampak apa ini ke masyarakat? Adakah dampaknya kira-kira? Ya kalau bicara tentang masyarakat, dampaknya nggak ada sih Mbak, karena itu kan ini cara berkuasa aja. Yang ada yang lebih elegan, ada yang lebih kasar kan. Tapi cara belakangan adalah mengambil alih kekuasaan kan agak lebih dengan kasar gitu. Itu yang menurut saya kurang pas, karena sepertinya menjadi oposisi itu menjadi sesuatu yang berisiko besar di Republik ini gitu. Ketika partai politik itu memutuskan menjadi partai yang kritis, yang berseberangan dengan pemerintah, yang tidak sesuai dengan chemistry atau selera pemerintah, ada 3 risiko yang akan mereka hadapi. Pertama, dideposi dari dalam. Yang kedua, akan terjadi dualisme kepengurusan. Kemudian akan dilegitimasi dan lewat SK Menkumham itu. Itu hal itu hampir politik belah bambu ini hampir menyasar semua partai politik yang oposisi. Setelah kita lihat Partai Golkar adanya Munaslup ya, Ancol dan Bali, ketika Abu Rizal Bakri mencoba menggeser jadi bandul partai oposisi, kemudian dibelah dengan Munaslup, Munas Ancol dipimpin oleh Agung Laksono gitu. Dan begitu juga ketika P3 ya, ada Munaslup, ada juga kubu yang Surabaya sama Jakarta, kemudian terakhir Partai Berkarya juga terjadi antara Tommy. Berarti fakta ini jika benar begitu apa yang disebutkan oleh Partai Demokrat dan juga AHY, makin menambah fakta bahwa pemerintah sangat anti dengan oposisi begitu Bang Panggi. Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami mirsa di Indonesia Bicara.